Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat keluar dari aula istana, Luo Zhao dan semua orang mendapati King Luo yang mengenakan baju yang sama dengan Luo Zhao, berdiri di halaman istana menatap semua orang dengan tenang. Dengan langkah tergesa-gesa, Luo Zhao mendahului semua orang dan hendak bersujud, namun tindakannya langsung terhenti saat salah satu pemuda ternyata mengenali wajah King Luo. Patriark Zhenyin Luo, ucap seorang pemuda menatap King Luo dengan serius. Saudara Suirui, kamu mengenali tuan muda ini? Tanya Luo Yunning dengan serius. Saudari, aku pernah melihatnya di Bunga Semi Selatan, jawab Luo Suirui menjelaskan, membuat semua orang saling berpandangan, namun tindakan Luo Zhao membuat mereka langsung mematung. Hormat pada penguasa muda, ucapnya sambil bersujud di hadapan King Luo dengan hormat. Luo Zhao, bangunlah, ucap King Luo dengan suaranya yang ramah, sambil menatap Luo Suirui, Luo Songhong, Luo Huachun, Luo Siwu dan semua orang yang tampak kebingungan. Terima kasih, penguasa muda, ucapnya dengan hormat lalu berdiri di hadapan King Luo sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang yang masih terdiam. Patriark, tujuan kedatanganku sebelumnya adalah membawa penguasa muda untuk menemui kita, ucap Luo Zhao, memperkenalkan sosok King Luo, namun reaksi Patriark, Luo Songhong dan semua orang yang meragukan hal itu membuat Luo Zhao menjadi salah tingkah. Penguasa muda, ini ucapnya menatap King Luo dengan serius. Tenanglah, dan bukankah ini hal yang wajar, ucap King Luo dengan santai. Tapi penguasa, tenanglah, ucap King Luo dengan santai. Di hadapan King Luo dan Luo Zhao. Patriark, bagaimana ini? Tanya Luo Songhong berbicara pada Patriark klan melalui telepati dengan serius. Berurusan dengan orang yang memiliki latar belakang yang cukup kuat ini bukanlah perkara yang mudah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengundangnya dan menanyakan tujuan kedatangannya, ucap sang Patriark menanggapi Luo Songhong dengan serius. Aku rasa itu ide yang baik, ucap Luo Songhong. Patriark Zhenyin Luo, aku Yingzi Wei Yuan, menyambut kedatangan Anda, ucapnya menggunakan nama samarannya, menatap Luo Zhao yang kini hanya bisa terdiam dengan serius. Patriark Yingzi Wei Yuan, aku Zhenyin Luo, terima kasih sudah menerima kedatanganku, ucap King Luo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark Zhenyin Luo, mari, ucapnya, membawa King Luo dan semua orang kembali ke dalam aula istana klan sambil memasuki aula istana. Kakak, ucap Luo Yunning sambil menarik lengan baju Luo Zhao. Ninger, ada apa? Tanya Luo Zhao dengan wajah kesal. Apakah orang yang kakak maksud sebelumnya adalah dia? Tanya Luo Yunning, berbicara pada Luo Zhao melalui telepati. Benar, dia adalah penguasa muda King Luo, pewaris tahta kekaisaran Shen Luo yang agung, jawab Luo Zhao dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana bisa? Dengan wajah ragu, biar penguasa muda yang menjelaskan, lagi pula kalian juga tidak percaya padaku, ucap Luo Zhao yang kehilangan semangat untuk menanggapi pertanyaan tersebut, membuat Luo Yunning terdiam. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di dalam aula istana. Patriark, silakan, ucap Luo Wei Yuan, mempersilakan King Luo menempati kursi kehormatan. Terima kasih Patriark, ucap King Luo dengan ramah, sambil menempati kursinya dengan tenang. Setelah King Luo dan semua orang menempati kursi masing-masing, Luo Wei Yuan lalu membuka pembicaraan tersebut. Sambil menatap Luo Zhao yang kini terdiam dan tidak ingin berbicara. Patriark Zhenyin Luo, dapat bertemu dengan sosok Patriark muda yang begitu luar biasa seperti Anda adalah kehormatan kami. Terima kasih sudah mengunjungi klan kecil ini, ucap Luo Wei Yuan dengan hormat. Pujian Patriark terlalu berlebihan.
Dapat diterima setelah memasuki tempat ini seperti pencuri adalah keramahan yang begitu luar biasa. Terima kasih, ucap King Ruo tersenyum ramah sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark, nama dan reputasi Anda telah mendahului sosok Anda di kota ini, dan kami semua bahkan pernah mendengar kehebatan Patriark, tapi kami tidak menyangka jika Anda masih begitu muda. Mengenai kunjungan rahasia ini, aku yakin Patriark pasti memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, ucap Luo Weiyuan dengan ramah namun dengan sikap siaga. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kunjunganku ke tempat ini adalah untuk membawa Patriark dan semua orang ke kota bunga Semi Selatan. Ucapnya dengan tenang. Apa? Jawab semua orang dengan wajah terkejut sambil bersiaga, mengira King Ruo akan menjadikan mereka sebagai budak untuk membangun kediamanan klan Shen Zengin di kota bunga Semi Selatan. Patriark Zengin Ruo, ucap Luo Weiyuan dengan serius, menatap King Ruo dengan tajam. Patriark Weiyuan, saat ini aku sedang membangun kembali kekuatan Shen Luo yang agung. Untuk kalian ketahui, klan Shen Zengin adalah nama samaran yang aku gunakan untuk klan Shen Luo. Selain itu, untuk saat ini aku juga telah memerintahkan orang-orang kepercayaanku, Murong Wangba dan anggota klan Shen Murong untuk mengumpulkan semua klan pelayan Shen Luo yang tersisa, ucap King Ruo membuat tempat itu menjadi hening. Patriark Zengin Ruo, siapa Anda sebenarnya? Tanya Luo Weiyuan dengan serius, memecah keheningan tersebut, sambil menatap semua orang yang tampak begitu penasaran, lalu menatap Luo Zhao yang tampak tenang dan tidak ingin berbicara. King Ruo yang tidak ingin berbicara banyak mengenai identitasnya tersenyum ramah, lalu menunjukkan pedang langit biru dan lencana Phoenix emas, membuat Luo Weiyuan dan mereka semua langsung mematung. Pusaka suci dan lencana klan, ucap Luo Song Hong terbata, mengusap air matanya mengejutkan mereka yang sedang mematung. Treng, rantai petir hitam keemasan mengitari tubuh King Ruo, yang secara perlahan menghilang dengan suaranya yang masih berderak-derak, mengejutkan semua orang yang masih mematung, bersamaan dengan lenyapnya pedang langit biru dan lencana Phoenix emas dari hadapan mereka. Penguasa muda, hamba, ucap Luo Weiyuan, turun dari kursi utama klan, menangis seperti anak kecil sambil mengusap air matanya, bersujud di hadapan King Ruo dengan terisak. Penguasa muda, hamba, ucap Luo Song Hong yang juga ikut bersujud bersama rombongannya di hadapan King Ruo, menangis tanpa bisa berkata-kata, membuat suasana di tempat itu begitu haru. Bangunlah, ucap King Ruo yang juga sedang menahan air matanya, meraih bahu Luo Weiyuan yang masih terisak, sambil meminta semua orang untuk berdiri. Penguasa muda, hamba, menatap King Ruo sambil mengusap air matanya, menatap King Ruo dengan hangat. Terima kasih sudah menjaga darah Shen Luo yang tersisa, ucap King Ruo lalu menembakkan setetes darah emasnya pada kening Luo Weiyuan, sambil menatap Luo Xiang'an, Luo Yunning, Luo Lin Ziqing dan semua orang yang mengusap air matanya. Terima kasih penguasa muda, ucap Luo Weiyuan dengan hormat, namun tiba-tiba ledakan aura yang begitu luar biasa mengitari tubuhnya. Kultivasinya meningkat, yang sebelumnya hanya berada di tingkat 7 tahap puncak menjadi semi-abadi tingkat 8 tahap menengah, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga takjub. Ini benar-benar luar biasa, ucap semua orang membatin, menatap King Ruo dengan takjub dan hormat. Tidak lama kemudian, aura tubuh Luo Weiyuan kembali tenang. Terima kasih penguasa muda, ucapnya dengan hormat, menatap King Ruo dengan gembira. Duduklah, ucap King Ruo dengan tatapannya yang hangat. Baik penguasa muda, sambil meminta King Ruo menempati kursi utama, namun ditolak oleh King Ruo dengan halus. Weiyuan, aku sudah nyaman dengan kursi ini, ucap King Ruo yang tidak ingin meninggalkan tempat duduknya. Baiklah penguasa muda, ucapnya tanpa membantah, lalu menempati kursi kehormatan yang berada di sisi Luo Song Hong dan membiarkan kursi utama dalam keadaan kosong. King Ruo mengarahkan pandangannya pada semua orang dengan hangat, lalu menatap Luo Weiyuan dengan serius. Weiyuan, akan ada banyak waktu untuk kita berbicara, namun saat ini aku ingin kalian bersiap-siap, karena telah dari tempat ini,
Aku akan pergi ke kota kuno Langsi untuk menemui keluarga cabang pertama, ucap King Ruo, membuat mereka begitu gembira namun juga begitu terkejut karena akan pergi secepat itu. Apakah maksud penguasa muda, kita akan pergi sekarang juga? Tanya Luo Weiyuan dengan wajah serius. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi penguasa muda, bagaimana kita melakukannya? Tanya Luo Songhong. Serahkan saja padaku, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi penguasa muda, apakah kita tidak menunggu 2 atau 3 hari lagi? Tanya Luo Siwu berpendapat. Tetua, masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu aku juga sedang membangun ibu kota Kekaisaran Shen Luo yang agung di gunung terlarang Nanjin, dan aku perlu bantuan kalian untuk mengawasinya, jawab King Ruo, membuat mereka langsung ternganga. Apakah maksud penguasa muda gunung kuno terlarang tempat kelahiran elang emas? Tanya Luo Weiyuan. Benar, jawab King Ruo, membuat Luo Weiyuan mematung. Bagaimana bisa? Gunung Nanjin adalah tempat terlarang yang bahkan tidak tersentuh oleh penguasa Wang Lingchen dan yang lainnya, ucap Luo Siwu dengan serius. Tidak tersentuh oleh Wang Lingchen namun bukan berarti tidak bisa disentuh oleh orang lain, karena yang terlihat kuat pasti memiliki kelemahan, demikian sebaliknya, di mana sesuatu yang terlihat lemah juga pasti memiliki kelebihan. Lagi pula di sana sudah ada Jun Er, Husan, Tu Hai, dan Patriark Murong Wende, jawab King Ruo, membuat Luo Siwu terdiam takjub namun dengan perasaan ragu. Lalu apakah itu artinya kelak pusat kekaisaran tidak di Gunung Suci Loyang lagi? Tanya Luo Nanchun. Namun belum sempat King Ruo menjawab, tiba-tiba mereka merasakan tempat itu bergetar. Penguasa muda, aura ini, ucap Luo Zhao. Monster tingkat abadi, ucap King Ruo pelan sambil berdiri dari kursinya, menatap Luo Weiyuan dengan serius. Penguasa muda, ucap Luo Weiyuan dengan serius. Tetap tenang, dan kumpulkan semua orang. Aku akan segera kembali, ucap King Ruo. Baik penguasa muda, jawab Luo Weiyuan dengan hormat, namun dengan wajah khawatir. Zhao, bantu Patriark untuk mengarahkan semua orang, ucap King Ruo, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Sosoknya membias dan lenyap dari tempat itu, membuat tempat itu menjadi hening. Patriark, tetua, kita harus bergerak sekarang. Kumpulkan semua orang dan minta mereka untuk membawa apa saja, tanpa terkecuali, ucap Luo Zhao mengejutkan semua orang. Tapi bagaimana dengan keselamatan penguasa muda? Tanya Luo Songhong dengan serius. Tetua Songhong, Gunung Nanjin yang tidak tersentuh saja dapat ditaklukkan oleh penguasa muda. Apalagi monster tersebut, jawab Luo Zhao dengan tenang, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Tapi, Zhao Er, ucap Luo Songhong dengan ragu, menatap Luo Siwu dan Luo Nanchun yang juga meragukan hal tersebut, membuat Luo Zhao menggelengkan kepalanya. Tetua, apakah kalian lupa dengan perintah penguasa muda sebelumnya? Prioritas kita saat ini adalah mengumpulkan semua orang, karena ketika penguasa muda kembali, aku tidak ingin membuatnya menunggu, ucap Luo Zhao dengan serius. Benar, ucap Luo Weiyuan, lalu memerintahkan mereka semua untuk segera mengumpulkan semua anggota klan di halaman istana. Baik, jawab mereka bergerak, meninggalkan ruangan itu dengan tertib. Di tempat lain, swoosh, swoosh, King Ruo bergerak ke utara kota dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di perbatasan utara yang tampak begitu kacau. Sosoknya bergerak menghampiri jenderal pasukan yang sedang didampingi oleh 2 komandan pasukan. Tuan, ucap sang jenderal, menatap kemunculan King Ruo dengan gembira. Jenderal, apa yang terjadi? Tanya King Ruo menyapa sang jenderal dengan ramah. Sepertinya monster abadi baru saja terlahir, jawab sosok berjubah hijau yang berada di sisi sang jenderal yang sedang memperhatikan pertempuran dengan serius menjawab. Terlahir, tanya King Ruo. Benar tuan, dan penyerangan ini adalah pengalihan yang berkaitan langsung dengan kelahiran monster abadi tersebut, jawab sosok itu, membuat King Ruo semakin penasaran. Tuan,
Mohon penjelasannya lebih rinci, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, mengenai hal ini hanya ayahanda yang lebih tahu, namun yang pasti penyerangan ini tidak akan berakhir apalagi telah muncul monster abadi, jawab sosok muda tersebut yang ternyata pangeran pertama kota Feilong. Lalu apakah Yang Mulia sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tanya King Ruo dengan serius. Sosok muda itu menggelengkan kepalanya. Hingga saat ini ayahanda masih belum menemukan caranya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah meninggalkan kota, ucapnya dengan serius. Pada saat King Ruo hendak kembali bertanya, tiba-tiba sosok paruh baya yang mengenakan jubah putih polos muncul di tempat itu. Sosoknya yang tenang muncul di sisi King Ruo dan pangeran pertama. Ayahanda, ucap sang pangeran menyapa sosok tersebut dengan hormat. Hang waktunya untuk pergi, ucapnya pada pangeran tersebut. Baik ayah, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah pangeran pertama itu pergi, sosok paruh baya tersebut lalu menyapa King Ruo yang ada di hadapannya dengan ramah. Tuan, terima kasih sudah menolong kota kami. Maaf sebelumnya karena belum sempat menemui Tuan dan mengucapkan terima kasih, ucapnya berbicara pada King Ruo dengan hormat. Yang Mulia, tidak perlu berterima kasih, membantu sesama adalah kesenangan bagiku, ucap King Ruo merendah, membuat sosok paruh baya tersebut itu tersenyum ramah. Tuan, aku Wuguan akan mengingat kebaikan ini. Dengan wajah bersungguh-sungguh. Yang Mulia, jika aku boleh tahu apa alasan para monster ini menyerang kota? Tanya King Ruo dengan serius. Wuguan menggelengkan kepalanya. Tuan, aku juga tidak mengerti karena tiba-tiba segel suci yang menyegel daratan hukuman langit ini melemah, dan aku tidak menyangka jika hal ini dimanfaatkan oleh monster-monster tersebut untuk membangkitkan monster abadi. Apakah itu artinya ini adalah serangan pengalihan? Benar, jawab Wuguan. Lalu bagaimana dengan segel suci? Apakah segel ini tidak bisa diperbaiki? Tanya King Ruo. Bisa Tuan, tapi segel ini hanya bisa diperbaiki oleh ahli mantra formasi yang memahami tanda suci, jawab Wuguan. Apakah aku boleh melihatnya? Tanya King Ruo membuat Wuguan begitu terkejut. Apakah Tuan seorang ahli mantra formasi? Menatap King Ruo dengan serius. Kebetulan aku bisa sedikit, jawab King Ruo merendah. Lalu bagaimana dengan tanda suci? Apakah Tuan juga? Ucap Wuguan ragu. Aku juga bisa sedikit, ucap King Ruo. Baik, mari kita ke pusat kota, ucap Wuguan. Namun baru saja mereka akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ledakan aura abadi kembali muncul. Sudah ada 2 monster abadi. Oh tidak, ucap Wuguan dengan wajah pucat pasi. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya sang jenderal. Wuguan menggelengkan kepalanya. Perintahkan pasukan untuk mundur. Kita harus segera pergi, karena bagaimanapun juga, monster abadi itu bukanlah tandingan kita. Bersiap-siaplah, ucapnya dengan serius. Baik Yang Mulia, ucap sang jenderal dengan serius. Yang Mulia, tunggu, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah Tuan punya solusi? Menatap King Ruo dengan serius. Yang Mulia, inti masalah ini ada pada segel suci, jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah memperbaikinya, ucap King Ruo. Tuan benar, tapi kita tidak memiliki ahli mantra formasi yang juga mempelajari tanda suci, ucap Wuguan dengan serius. Yang Mulia, biarkan aku melihatnya dulu, ucap King Ruo dengan serius. Dengan wajah putus asa, Wuguan lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, mari Tuan, ucapnya lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu, sambil meminta sang jenderal untuk bergerak mundur ke dalam kota secara perlahan. Mereka berdua meninggalkan tempat itu, bergerak menuju pusat kota Feilong dengan kecepatan puncaknya. Dalam perjalanan menuju pusat kota, Hais, aku tidak mengira hari ini akan menjadi akhir dari kota Feilong. Leluhur, maafkan aku yang gagal melindungi kota ini, batinnya dengan lirih, menatap King Ruo yang bergerak dengan tenang di sisinya. Yang Mulia, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan, jika aku boleh tahu,
dengan siapakah aku berbicara? Menatap King Ruo dengan serius. Yang mulia, aku hanya pengembara, mengenali identitasku juga tidak ada gunanya, jawab King Ruo dengan tenang. Wu Guan yang memahami tindakan King Ruo yang tetap ingin merahasiakan identitasnya, menganggukkan kepala. Baik tuan, ucapnya dengan hormat. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di atas langit istana terlarang. Sus, sus. Mereka berdua mendarat di halaman istana, lalu memasuki istana tersebut dengan tenang. Di dalam aula istana tersebut, Wu Guan lalu membawa King Ruo memasuki ruangan rahasia yang berada di bawah istana tersebut. Mari tuan, ucap Wu Guan, lalu membawa King Ruo memasuki lorong ruangan rahasia tersebut dengan perasaan tidak menentu. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di ruangan utama di dalam lorong rahasia tersebut, mendapati 7 sosok paruh baya yang sedang menjaga pilar emas setinggi 15 meter yang terus melepaskan aura yang lemah. Yang mulia, ucap ketujuh sosok paruh baya tersebut, menyambut kedatangan Wu Guan dengan hormat dan menatap King Ruo dengan heran. Yang mulia, ini lebih parah dari perkiraan kami, jika seperti ini, bisa saja akan lahir 4 hingga 5 monster abadi, ucap sosok paruh baya yang memimpin rombongan tersebut dengan wajah serius, membuat Wu Guan yang sudah putus asa itu menggelengkan kepalanya. Tuan, ucapnya menatap King Ruo yang sedang memperhatikan pilar emas. Sepertinya ada yang salah pada segel mantra formasi pilar emas ini, ucap King Ruo, menatap ketujuh tetua yang ada di dalam ruangan itu dengan tenang. Maksud tuan? Tanya Wu Guan dengan serius. Seseorang dengan sengaja telah mengubah susunan mantra formasi ini, selain melemahkan kekuatannya. Sosok ini juga dengan sengaja menunjukkan letak segel ini, tidak heran monster tersebut begitu ingin memasuki kota, jawab King Ruo menjelaskan, membuat ketujuh sosok paruh baya tersebut begitu terkejut. Lalu tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wu Guan. Aku akan memperbaikinya. Namun menangkap penjahat tersebut itu adalah tugas yang mulia, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Susunan mantra formasi emas yang tercipta dari cakram emas raksasa menyelimuti pilar emas tersebut, lalu mengubah susunan segel mantra formasi yang mengitarinya, membuat Wu Guan dan ketujuh sosok paruh baya tersebut begitu terkejut. Darah suci murni Shen Guo Shiling, ucap Wu Guan dan rombongannya, membatin, menatap King Ruo dengan takjub, bahkan membuat para tetua tersebut meneteskan air mata. Akhirnya aku melihat mantra formasi ini, ucap sosok paruh baya tersebut dengan takjub. Benar, ucap yang lain menanggapi dengan serius. Setelah memperbaiki segel mantra formasi yang telah rusak tersebut, King Ruo lalu melepaskan segel tanda suci berupa rantai emas yang langsung melilit pilar emas tersebut dan menguncinya. Tanda suci? Ternyata dia juga ahli tanda suci, ucap sosok paruh baya yang memimpin para tetua tersebut menatap King Ruo dengan takjub. Baru saja setelah King Ruo selesai melepaskan segel tanda suci, tiba-tiba pilar emas tersebut melepaskan ledakan aura yang begitu luar biasa hingga mengguncang kota Feilong. Berhasil, ini berhasil, ucap Wu Guan takjub, berlutut bersama para tetua tersebut di hadapan King Ruo dengan hormat. Yang mulia, ucap King Ruo segera meraih bahu Wu Guan, dan memintanya berdiri. Tuan, kami klan Shen Wu, mengucapkan terima kasih. Bantuan tuan benar-benar menyelamatkan kota ini, ucap Wu Guan dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah yang tidak ingin mereka berlutut berlama-lama. Terima kasih, tuan muda, ucap Wu Guan sambil berdiri, menatap King Ruo dengan hormat. Yang mulia, tetua, pekerjaanku di tempat ini telah sesuai. Aku harap kalian dapat menangkap sosok yang aku maksud sebelumnya. Selain itu, aku juga ingin kalian merahasiakan identitas dan keberadaanku, ucap King Ruo dengan serius. Baik, tuan muda. Aku Wu Guan akan melakukan perintah tuan dan merahasiakan identitas tuan dengan nyawa kami, ucap Wu Guan dengan serius. Baiklah, jika demikian aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak keluar dari dalam ruangan rahasia tersebut dengan tenang.
Setelah King Ruo benar-benar pergi dari tempat itu, Wu Guan lalu memberi perintah pada para tetua untuk menyegel tempat itu, dan melakukan penyelidikan, mencari sosok yang telah mengubah susunan mantra formasi yang ada pada pilar segel emas tersebut. Baik Yang Mulia, jawab mereka dengan hormat. Di tempat lain, King Ruo muncul di atas langit kota Feilong, memperhatikan suasana kota dan perkembangan perang yang terjadi di luar kota. Ternyata segel itu benar-benar menindas monster-monster ini. Batinnya melihat jutaan monster tersebut yang bergerak mundur dari kota Feilong, sambil menatap pasukan kota yang sedang bersorak gembira. Pada saat King Ruo hendak pergi mencari kedua monster abadi yang baru saja lahir sebelumnya, tiba-tiba King Ruo merasakan ledakan aura yang begitu kuat datang dari arah barat dan arah timur, yang terus bergerak mendekati kota Feilong, membuat prajurit yang sebelumnya begitu gembira menjadi gempar. Oh tidak! Dengan wajah pucat pasi, meninggalkan barisan pasukan kembali ke kota Feilong dengan tunggang langgang. Di saat pasukan kota Feilong pergi menyelamatkan diri dengan ketakutan, King Ruo yang ingin mencari kedua monster yang baru saja memasuki tahap abadi tersebut, langsung bergerak menyambut kedatangannya dengan gembira. Akhirnya mereka datang, ucapnya bergerak menuju arah timur, menyambut kedatangan seekor Tao Tai yang sedang bergerak mendekati kota Feilong dengan kemarahan menyala. Sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya, mendekati Tao Tai tersebut sambil melepaskan pukulan tombak emas Kaisar Wogong. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, bahkan mengubah ribuan Tao Tai yang berada di sekitar medan pertempuran menjadi kabut darah. Sosok Tao Tai yang sudah berada di tahap abadi dengan tampilan fisik yang sudah berevolusi berwarna keemasan tersebut terlempar hingga ratusan meter. Ngaum, sosoknya meraung murka, hendak bergerak menyerang King Ruo, namun sosok King Ruo yang bergerak seperti kilatan cahaya tersebut muncul di hadapannya. Duar, tombak emas Kaisar Wogong sekali lagi menghantam tubuhnya, hingga membuat palungan raksasa sedalam ratusan meter. Ngaum, awo, raungan kesakitan yang memilukan bergema, namun belum sempat Tao Tai itu bergerak, pukulan tombak emas Kaisar Wogong kembali menghantam punggungnya hingga berkali-kali, membuat Tao Tai tersebut tergeletak dengan tidak berdaya. Dengan tubuh bersimbah darah dan napas yang tersengal-sengal, monster tersebut hanya bisa terdiam saat King Ruo tiba-tiba melepaskan rantai emas dan menyegel tubuhnya. Ngaum, awo, raungan keras berusaha untuk meminta bantuan, namun suaranya lenyap ke dalam dunia jiwa. Setelah menaklukkan monster tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak ke arah barat untuk menaklukkan monster abadi lainnya yang sedang menggila dan menyerang mantra formasi abadi pertahanan barat kota Feilong. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya melintasi langit kota Feilong seperti kilatan cahaya. Di barat kota Feilong, kepanikan yang begitu luar biasa terjadi di kawasan itu, di mana semua orang berbondong-bondong pergi menyelamatkan diri dengan bergerak menuju gerbang teleportasi yang ada di pusat kota. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat, membuat suasana di tempat itu semakin menegangkan. Wu Guan dan beberapa jenderal pasukannya tiba di tempat itu, menatap seekor monster Tao Wu yang sudah berada di tahap abadi sedang berusaha menghancurkan segel mantra formasi perlindungan kota. Oh tidak, ucap sang jenderal dengan wajah khawatir. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya jenderal lainnya. Masih ada waktu, perintahkan semua orang untuk bergerak menuju pusat kota, jawab Wu Guan dengan tenang. Sambil menatap perisai dinding kota yang mulai retak. Di klan Shen Luo, di saat Luo Zhao dan rombongan sedang mengumpulkan semua anggota klan di halaman istana, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ledakan dari barat kota yang mengguncang kota Feilong. Oh tidak, ucap semua orang dengan wajah panik, menatap Luo Weiyuan yang tampak berusaha bersikap tenang. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Siwu dengan serius. Luo Weiyuan yang juga tidak bisa berpikir dengan tenang itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara Luo Zhao yang berbicara dalam pikirannya. Patriark, tenangkan semua orang, ucap Luo Zhao dengan serius.
Tapi bagaimana caranya? Tanya Luo Weiyuan yang sedang kebingungan mencari alasan menatap Luo Zhao dengan serius. Katakan saja bahwa segel perlindungan kota ini akan melindungi kita, ucap Luo Zhao dengan tenang. Baiklah, jawab Luo Weiyuan yang akhirnya mendapatkan alasan, lalu mulai menenangkan semua orang. Di tempat lain, barat kota Feilong. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema di luar kubah perisai emas yang melindungi kota itu, membuat retakan di permukaannya semakin melebar. Oh tidak, ternyata segel tanda suci masih belum mampu menekan kekuatan Tao Wu ini. Wu Guan membatin dengan wajah khawatir, sambil meminta semua pasukan yang ada di tempat bergerak mundur ke pusat kota. Pada saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kilatan cahaya emas muncul dari arah timur menghantam tubuh Tao Wu tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok Tao Wu hingga ratusan meter, menjauh dari pusat dinding kubah emas. Yang mulia, itu, ucap semua orang ternganga, menatap kilatan cahaya keemasan tersebut kembali menyerang sosok Tao Wu yang terlempar dari tempat itu. Duar, ledakan kembali bergema, melempar sosok Tao Wu, membuatnya semakin menjauh dari kota Feilong. Yang mulia, akhirnya kita selamat, ucap para jenderal dengan wajah gembira. Benar, ucap Wu Guan sambil menatap kilatan cahaya keemasan yang terus menyerang monster Tao Wu yang sedang berusaha melarikan diri. Duar, duar. Suara ledakan pertempuran yang berada di luar kota itu terus berlangsung, hingga 10 menit kemudian, tiba-tiba suara ledakan itu berhenti, berganti dengan raungan Tao Tai dan Tao Wu yang bergerak menjauh dari kota. Ternyata kota ini masih dilindungi oleh sosok abadi, ucap para jenderal menatap Wu Guan yang berusaha mengenali jejak aura yang tertinggal di atas langit kota tersebut. Benar, jawabnya sambil berpikir dengan keras. Lalu yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Siagakan pasukan, kita akan tetap berjaga hingga situasi benar-benar aman, apalagi kita masih mengetahui dengan pasti yang memenangkan pertempuran tersebut, jawabnya. Baik yang mulia. Di tempat lain, 10 km dari kota Feilong. Sosok King Ruo yang menggunakan teknik tempur zirah bulan perak, bergerak turun ke dasar palungan sedalam 35 meter, menghampiri sosok Tao Wu yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Dengan napas tersengal-sengal, sosok monster setinggi 2 meter itu hendak berdiri, namun hantaman keras tombak emas Kaisar Agung Wogong mengenai punggungnya, hingga membuat tubuhnya kembali roboh. Ngaum, Awo, sosoknya meraung murka, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Aku tidak tahu, apakah kamu mengerti bahasaku atau tidak, tetapi jika kamu melawan, dan membuatku kesal, aku akan membuatmu merasa apa itu keputusasaan, ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai emas yang langsung melilit tubuh monster tersebut membuatnya langsung terdiam. Sepertinya kamu mengerti kata-kataku, ucap King Ruo sambil melempar sosok monster yang telah tersegel tersebut ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan Tao Wu ke dalam dunia jiwa, King Ruo yang dapat menyatu dengan kegelapan malam lalu bergerak naik ke atas langit, bergerak kembali ke kota Feilong. Di dalam aula istana klan Shen Luo. Sepertinya kota sudah aman, ucap Luo Weiyuan. Sepertinya demikian, ucap Luo Songhong dengan tenang, sambil mengarahkan pandangannya pada Luo Zhao yang duduk dengan tenang. Tapi penguasa muda belum juga kembali, ucap Luo Xiwu. Benar, dan ini sudah terlalu lama, ucap Luo Nancun dengan wajah serius. Tetua, tenanglah. Aku rasa penguasa muda sedang ada sedikit urusan, jawab Luo Zhao yang terlihat begitu santai tiba-tiba bicara. Tapi suasana kota sudah aman, lalu bagaimana jika terjadi sesuatu padanya, ucap Luo Xiwu dengan serius sambil mengarahkan pandangannya ke halaman istana klan yang sekarang sudah dipenuhi oleh seluruh anggota klan Shen Luo. Tetua, tenanglah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena aku yakin penguasa muda pasti baik-baik saja. Ucap Luo Zhao menanggapi dengan tenang. Zhou Er, apa yang membuat kamu begitu yakin? Sedangkan kita semua tahu bahwa yang dihadapi pihak kota sebelumnya adalah 2 monster tingkat abadi, dan itu, ucap Luo Songhong menjeda kata-katanya.
Saat melihat Luo Zhao menggelengkan kepalanya. Kalian semua terlalu meremehkan penguasa muda. Apakah kalian sudah lupa bahwa sebelumnya penguasa muda telah mengatakan bahwa dirinya sedang membangun ibu kota kekaisaran Shen Luo yang agung di Gunung Nanjing? Apakah kalian pikir elang emas itu mengizinkan rumahnya ditempati dan diambil alih begitu saja? Kata-kata Luo Zhao membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Situasi kota Feilong yang genting ini membuat kita tidak dapat berpikir dengan baik. Zhao Er, jika demikian seberapa kuat penguasa muda sebenarnya? Tanya Luo Nanchun. Tetua, Gunung Nanjing adalah gunung suci elang emas yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika penguasa muda dapat menaklukkannya, itu artinya kekuatan penguasa muda lebih kuat dari kekuatan yang ada di gunung itu. Aku rasa Patriark mungkin sudah merasakan kekuatannya, jawab Luo Zhao. Membuat semua orang mengarahkan pandangannya pada Luo Weiyuan. Walaupun aku tidak yakin, tapi aku merasa jika penguasa muda sepertinya sudah berada di tahap abadi. Ucap Luo Weiyuan mencoba untuk menyimpulkan, membuat mereka semakin penasaran, lalu mengarahkan pandangannya pada Luo Zhao. Aku juga tidak tahu kekuatan penguasa muda dengan pasti, namun sebagai bayangan, jika seluruh kekuatan kekaisaran Shen Wang ini disatukan, itu pun belum tentu dapat menaklukkan gunung terlarang Nanjing. Ucap Luo Zhao dengan tenang, membuat mereka terdiam. Itu artinya penguasa muda benar-benar kuat. Lalu saudara, bagaimana dengan latar belakangnya? Tanya Luo Kuirui. Benar, karena kemunculannya begitu tiba-tiba dan sangat misterius, ucap Luo Nanchun menimpali. Pada saat Luo Zhao Luo hendak berbicara, tiba-tiba udara di dalam ruangan itu bergetar, menampilkan sosok King Luo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hormat pada penguasa muda, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Luo dengan ramah. Terima kasih penguasa muda, jawab semua orang dengan hormat, lalu berdiri dan menempati kursinya masing-masing, menatap kemunculan King Luo dengan gembira. Maaf telah membuat kalian menunggu, karena ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan, ucap King Luo sambil menempati kursinya, lalu mengarahkan pandangannya pada Luo Weiyuan yang tampak ingin berbicara. Penguasa muda, tidak perlu meminta maaf. Dapat melihat penguasa muda kembali, itu saja sudah cukup bagi kami, ucapnya dengan hormat. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kalian sebelumnya? Tanya King Luo dengan tenang. Luo Weiyuan menganggukkan kepalanya. Untuk saat ini semua orang sudah berada di halaman istana, penguasa muda, jawabnya dengan hormat. Baiklah, lalu apakah ada yang tertinggal? Atau apakah ada yang sedang menjalani misi dan belum kembali? Tanya King Luo sekali lagi. Tidak ada penguasa muda, semuanya sudah ada di halaman istana, jawab Luo Weiyuan menjelaskan. Baik, itu artinya kita sudah bisa pergi sekarang, ucap King Luo dengan tenang, membuat mereka semua begitu terkejut. Patriark, ucap Luo Zhao, berbicara pada Luo Weiyuan melalui telepati. Mari, penguasa muda, ucapnya sambil berdiri, lalu membawa King Luo dan semua orang ke halaman istana klan. Dengan tenang, King Luo lalu berdiri dari kursinya diikuti oleh Luo Zhao, dan semua orang yang mengikutinya keluar dari aula istana. Penguasa muda, lalu bagaimana dengan tempat ini? Tanya Luo Weiyuan dengan wajah serius. Lalu bagaimana menurut kalian? Tanya King Luo, membuat mereka terdiam. Jika demikian aku akan menyegel tempat ini, ucap King Luo. Baik penguasa muda, di halaman istana. 7.000-an anggota klan Shen Luo yang terdiri dari orang tua, wanita, anak-anak dan bayi, berkumpul di tempat itu dengan wajah gelisah. Walaupun demikian, satupun di antara mereka tidak ada yang berbicara. Hingga mereka melihat kemunculan Luo Weiyuan dan para petinggi klan keluar dari dalam aula istana klan. Hormat pada penguasa muda Luo Ruo, ucap Luo Weiyuan, yang mengira King Luo bermarga Shen Luo. Bersujud di hadapan King Luo bersama para tetua, mengejutkan semua orang yang berada di halaman istana klan.
King Ruo yang juga tidak mengira Luo Weiyuan mengucapkan nama itu hanya bisa tersenyum. Ternyata Luo Zhao masih belum menjelaskan identitasku, batinnya sambil mengeluarkan pedang langit biru dan lencana Phoenix emas dari dalam cincin penyimpanannya. Sus! Kedua pusaka suci klan Shen Luo itu muncul di hadapan King Ruo, membuat mereka yang sebelumnya tampak ragu dan heran lalu bersujud di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Jumlah dan kekuatan mereka bahkan lebih lemah dari klan Shen Murong. Dari 7.000-an anggota klan, hanya 3.000-an yang dapat bertarung, selebihnya. King Ruo membatin dengan perasaan sedih. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka dengan hormat, menatap King Ruo dengan penuh kegembiraan dan haru. Maaf membuat kalian menunggu, karena sebelumnya ada hal yang harus aku selesaikan, ucap King Ruo dengan ramah sambil menjelaskan tujuannya yang akan membawa mereka meninggalkan tempat itu. Membuat mereka tampak terkejut dan saling berpandangan dengan heran. Zhao, apakah sebelumnya kamu tidak menjelaskan hal ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Tidak penguasa muda, jawab Luo Zhao sambil menatap Luo Weiyuan serta para tetua yang terlihat salah tingkah. Penguasa muda, sebelumnya hamba sudah ingin menyampaikan hal itu, tapi kami ingin kabar baik ini, Tuan Muda sendiri yang menjelaskannya. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menatap semua orang. Kita akan pergi ke kota bunga Semi Selatan dan membangun kekuatan baru di sana. Saat kita sudah sampai, aku akan menjawab semua pertanyaan kalian, ucap King Ruo sambil menatap Luo Zhao dengan tenang. Baik penguasa muda, ucap Luo Zhao dengan hormat, yang memahami King Ruo ingin menemani anggota klannya. Zhao, rahasiakan dunia jiwa, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa muda, dengan wajah serius. Baiklah, mari kita bersiap, ucap King Ruo sambil meminta Luo Weiyuan, para tetua dan Luo Zhao bergabung bersama anggota klan di halaman istana, membuat semua orang semakin penasaran. Patriark, tetua, mari, ucap Luo Zhao yang memahami maksud King Ruo. Setelah semua orang berada di halaman istana klan, King Ruo lalu membuat segel tangan, memunculkan cakram emas raksasa. Sus! Cakram emas raksasa tersebut membelah diri menjadi jutaan cakram kecil lainnya, lalu membentuk bola emas raksasa dan mengurung semua orang yang ada di halaman istana tersebut. Ini, ucap Luo Weiyuan dan semua orang ternganga takjub, lalu mengarahkan pandangannya pada Luo Zhao yang berdiri dengan tenang. Aku akan menjawab semua pertanyaan kalian semua, tapi biarkan penguasa muda bekerja dulu, ucap Luo Zhao sambil menatap King Ruo yang sedang membuat segel tangan. Di hadapan mereka, tiba-tiba bola emas raksasa tersebut diselimuti kabut putih, dan secara perlahan bergetar seperti bergerak dan terhisap ke dalam sebuah tempat yang tidak mereka ketahui. Sus! Bola emas tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa, membuat tempat itu menjadi hening. Setelah memasukkan bola emas ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak naik ke atas langit sambil mengitari pandangannya, menatap kawasan klan Shen Luo yang tampak kecil dan sempit tersebut. Dapat berkembang dan bertahan di tempat ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, ucapnya pelan, lalu menyegel seluruh kawasan klan dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo terdiam sejenak, mencoba memikirkan rencana selanjutnya. Apakah aku harus pergi ke Danau Naga Biru atau ke kota kuno Langxi? Batinnya terdiam beberapa saat. Sus! Sosok King Di muncul di sisinya. Seng Su Nianging, ucapnya dengan hormat, mengubah dan menggunakan panggilan itu pada King Ruo. King Di, saat ini kita sudah berada di kota Feilong, dan menyelesaikan misi di tempat ini, ucap King Ruo menjelaskan pekerjaannya di tempat itu. Lalu Seng Su Nianxing, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Di dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Justru itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Maksud, Seng Su Nianging. Apa pendapatmu? Apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke kota kuno Langxi atau pergi ke Danau Naga Biru? Tanya King Ruo. Jika masih ada waktu mengapa tidak, lagi pula jarak samudera es hanya 2 hari perjalanan dari tempat ini.
Lalu setelah itu kita bisa bergerak ke selatan, bergerak menuju Kekaisaran Sen Sang, ucap King Di dengan tenang. Setelah terdiam sejenak, King Luo lalu menganggukkan kepalanya. Baik, mari kita ke Danau Naga Biru, ucap King Luo, sambil menjelaskan alasannya yang begitu penasaran pada tempat itu, sambil membawa King Di meninggalkan tempat itu. Pada saat mereka akan bergerak pergi, tiba-tiba King Luo dan King Di melihat Jenderal Kota bersama 2 komandan pasukan datang ke tempat itu. Seng Su Nianxing, mereka, ucap King Di dengan serius. Sepertinya mereka ingin memeriksa tempat ini, ucap King Luo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, mengamati tindakan ketiga sosok tersebut dengan tenang. Di depan gerbang klan Sen Luo, Jenderal, tempat ini telah tersegel, ucap komandan pasukan yang ada di sisinya dengan serius. Sepertinya demikian, situasi sebelumnya telah membuat banyak keluarga yang pergi, ucap sang jenderal menanggapi. Tapi Jenderal, klan Sen Yingzi ini adalah klan kecil, mereka tidak mungkin memiliki gerbang teleportasi, lalu bagaimana mungkin mereka pergi tanpa kita ketahui, ucap komandan pasukan lainnya menimpali. Benar, apalagi usaha mereka hanya mengandalkan penginapan Ji dan menjual herbal. Jangan suka meremehkan. Jika mereka klan kecil dan lemah, lalu bagaimana mungkin mereka bisa menyegel kawasan ini dengan mantra formasi tingkat tinggi? Sang jenderal menanggapi sambil mengamati susunan mantra formasi yang menyegel tempat itu. Lalu Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selain memeriksa tempat lain, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Lalu Jenderal, bagaimana dengan klan Yingxi ini? Kawasan ini masih dan tetap menjadi milik mereka. Tapi Jenderal, jika mereka tidak menginginkan tempat ini, apakah mungkin mereka menyegelnya? Dengan wajah serius, Jenderal benar, ucap kedua komandan tersebut, sambil bergerak mengikuti sang jenderal yang bergerak untuk memeriksa tempat lain. Di atas langit, King Luo yang melihat sang jenderal kota dan kedua komandan itu pergi, lalu membawa King Di meninggalkan tempat itu. Sus. Mereka bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan sambil memeriksa suasana kota yang kini mulai tenang, hingga keluar dari kota Feilong. Tempat ini benar-benar kacau, ucap King Di saat melihat kawasan di luar kota yang porak-poranda dengan aura darah dan aura kematian yang begitu pekat. Dapat bertahan dari serangan jutaan monster Tao Wu dan Tao Tai, adalah hal yang luar biasa, ucap King Luo menjelaskan situasi yang terjadi di tempat itu, sambil menceritakan dua sosok monster abadi yang ikut muncul dan mencoba menghancurkan kota Feilong, membuat King Di ternganga. Lalu, Seng Su Nianxing, bagaimana dengan kedua monster tingkat abadi tersebut? Menatap King Luo dengan serius. Mereka ada di penjara barat, jawab King Luo dengan tenang, membuat King Di semakin terkejut. Seng Su Nianxing, jangan bercanda, mereka adalah makhluk gelap yang ganas dan liar. Benar, tapi bukan berarti mereka kebal terhadap pukulan dan siksaan, jawab King Luo membuat King Di terdiam. Lalu, apa rencana Seng Su Nianxing pada monster tersebut? Mereka adalah kartu yang kelak akan aku gunakan untuk membuat kekacauan di Kekaisaran Sen Luo. Jika bisa menjinakkannya, aku akan meningkatkan kekuatan mereka, jawab King Luo membuat wajah King Di begitu bersemangat. Ini benar-benar ide yang luar biasa. Lalu, Seng Su Nianxing, apakah kita juga akan memanggil semua pasukannya? King Di, tujuanku adalah menghancurkan kekuatan Luo Liang dan pendukungnya, bukan merusak dan menghancurkan wilayah kekaisaran. Baik, Seng Su Nianxing, hamba mengerti. Sambil bergerak dan berbincang-bincang santai. Di dalam dunia jiwa, di puncak gunung selatan. Sus. Aura emas dan aura kehidupan lainnya memasuki bola emas yang menyegel seluruh anggota keluarga cabang kedua klan Sen Luo yang ada di dalamnya. Sus. Bola emas itu membesar dan melebar, hingga membentuk kubah dengan dasarnya yang menyatu dengan puncak gunung. Benar-benar segel mantra formasi yang begitu luar biasa, ucap Luo Siwu dan rombongannya dengan takjub. Saat ini kita berada di dalam cincin penyimpanan penguasa muda, itu artinya kita akan aman.
Kita akan berada di tempat ini untuk beberapa waktu. Aku harap kita semua dapat membiasakan diri, ucap Luo Zhao sambil meminta mereka untuk mengambil sikap tenang dan menempatkan diri senyaman mungkin di tempat itu. Baik, ucap semua orang dengan penuh semangat. Sesuai perintah penguasa muda sebelumnya, kalian boleh menanyakan apa saja padaku, ucap Luo Zhao dengan tenang. Baik, ucap mereka sekali lagi, dan mulai menanyakan identitas dan latar belakang King Ruo. Di luar dunia jiwa, pagi hari saat hari benar-benar terang, King Ruo dan King Di akhirnya tiba di perbatasan gurun selatan daratan hukuman langit. Sus, sus. King Ruo bergerak membawa King Di turun dari atas langit. Kita akan melanjutkan perjalanan melewati hutan, karena ada segel tingkat abadi yang bahkan aku sendiri tidak dapat melewatinya, ucap King Ruo. Baik Seng Sun Yanging, jawab King Di dengan hormat sambil mendarat di tanah lapang yang ada di hadapan mereka. Di tempat itu, untuk memudahkan perjalanannya, King Ruo lalu mengeluarkan 2 kuda naga dari dalam dunia jiwa. Sus, sus. Kedua sosok hewan berkepala naga dengan tubuh kuda muncul di hadapan King Ruo dengan tenang. Sus, sus. Mereka berdua naik ke atas punggung hewan langit tersebut. Ayo bergerak, ucap King Ruo, membuat kedua hewan tersebut meninggalkan tempat itu, bergerak memasuki hutan meranggas dengan perlahan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.